Napoleon Bonaparte lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1769 di Pulau Korsika, yang baru saja diserahkan kepada Prancis dari Genoa. Sebagai anak kedua dari 8 bersaudara, Napoleon kecil menunjukkan kecerdasan luar biasa dan ambisi besar meskipun berasal dari keluarga kelas menengah. Pada usia 9 tahun, Napoleon dikirim ke sekolah militer di Brienne-le-Château di Prancis Daratan. Di sana, ia sering menjadi bahan olok-olok karena aksen Korsikanya, tetapi ia menjawab hinaan itu dengan tekad dan kerja keras. Tahun 1785, pada usia 16 tahun, ia lulus dari École Militaire di Paris sebagai perwira artileri. Dunia militer membuka pintu baginya untuk menunjukkan bakat strategis yang luar biasa, meskipun pada awalnya karirnya lambat berkembang karena status keluarganya yang sederhana. Ketika Revolusi Prancis meletus pada tahun 1789, Napoleon melihat peluang besar. Ia mendukung nilai-nilai revolusi dan bergabung dengan pihak revolusioner. Dengan cepat, ia menarik perhatian para pemimpin revolusi karena taktik militernya yang cemerlang. Kesempatan besar pertama datang pada tahun 1793 ketika Napoleon memimpin serangan untuk merebut kembali kota Toulon dari kaum royalis. Keberhasilannya membuatnya diangkat sebagai brigadir jenderal pada usia 24 tahun. Tahun 1796, Napoleon diangkat menjadi komandan pasukan Prancis di Italia. Ia memimpin kampanye militer yang gemilang, mengalahkan pasukan Austria dengan taktik yang inovatif, dan menandatangani perjanjian yang menguntungkan Prancis. Kepulangannya ke Paris disambut sebagai pahlawan. Namun, ambisi Napoleon tidak berhenti di medan perang. Ia mulai merencanakan langkah untuk merebut kekuasaan politik. Pada tahun 1799, ia memimpin kudeta 18 Brumaire dan menjadikan dirinya konsul pertama. Sebagai pemimpin politik, Napoleon memperkenalkan reformasi besar yang dikenal sebagai Napoleonic Code. Sistem hukum ini menjadi dasar hukum modern di banyak negara, menunjukkan kecerdasan dan visinya sebagai seorang pemimpin. Pada tahun 1804, Napoleon memproklamasikan dirinya sebagai Kaisar Prancis. Upacara penobatannya dihadiri oleh Paus Pius VII. Tetapi dalam langkah simbolis, Napoleon sendiri yang menempatkan mahkota di kepalanya, menunjukkan bahwa kekuasaannya berasal dari dirinya sendiri, bukan Tuhan atau Paus. Adegan kampanye Rusia, Napoleon di tengah salju lebat mengenakan mantel panjang tebal berwarna gelap dengan syal putih. Ia berdiri di atas kereta komando dengan tangan menunjuk ke arah pasukan yang berjuang melawan cuaca buruk. Wajahnya serius, mencerminkan tantangan berat yang dihadapinya. Namun, ambisinya yang tak terbatas membawa tantangan besar. Kampanye di Rusia tahun 1812 menjadi titik balik. Strateginya gagal menghadapi musim dingin Rusia yang ganas, dan pasukannya menderita kekalahan besar. Sebagai kaisar, Napoleon melancarkan serangkaian kampanye militer yang dikenal sebagai Perang Napoleon. Ia berhasil menaklukkan sebagian besar daratan Eropa, menjadikan Prancis sebagai kekuatan dominan di Eropa. Kekalahan di Rusia diikuti oleh kekalahan di Leipzig tahun 1813. Koalisi besar Eropa bersatu untuk melawan Napoleon, dan pada tahun 1814, ia dipaksa turun tahta dan diasingkan ke Pulau Elba. Tidak lama kemudian, Napoleon kembali ke Prancis dalam apa yang dikenal sebagai 100 hari. Rakyat menyambutnya dengan antusias, tetapi koalisi Eropa kembali melawannya.
pada tahun 1815, ia mengalami kekalahan akhir di pertempuran Waterloo. Napoleon ditangkap dan diasingkan ke Pulau Saint Helena di Atlantik Selatan. Di sana, ia menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan, menulis memoir dan merefleksikan kejayaannya. Napoleon Bonaparte meninggal pada tanggal 5 Mei tahun 1821. Namun, warisannya tetap hidup. Ia dikenang sebagai jenderal militer yang jenius, pemimpin yang visioner, dan simbol ambisi yang tak terbatas. Meskipun kontroversial, Napoleon meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah dunia. Reformasi hukumnya, taktik militernya, dan kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang hingga hari ini.